Iya, kita kan tahu ya banyak pejabat kita yang berteriak salus populi suprema lex esto. Hmm, Jadi kesejahteraan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi atau kepentingan kebutuhan rakyat itu sebenarnya menjadi hukum yang tertinggi. Namun teriakan itu seolah tenggelam ya, nyaris hmm, tak terdengar ketika ini pemerintah itu justru menyatakan negara tidak boleh kalah dan aparat itu harus dilindungi, misalnya begitu. Nah, ya, ya. jadi dalam hal ini seharusnya pemerintah itu kan berwatak benevolent. Benevolent itu pemurah kepada rakyatnya tanpa kecuali. Nah, kan kita kan tahu nih bahwa rakyat sampai sekarang itu kan masih menuntut diperbaikinya Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan banyak juga yang menuntut supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. Hmm. Buruh itu sampai sekarang masih teriak-teriak terus, Mas, karena ya ini bukan memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah ada, tapi justru merugikan rakyat atau buruh. Ya, jangankan malah memperbaiki nasibnya, tapi justru cenderung untuk merugikan buruh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Sutegi. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Sutegi. Assalamualaikum, Prof. Sutegi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Prof. Kita mau bicara terkait dengan Perpu yang baru terbit, Prof. Ya, Beberapa waktu lalu, ya. Jadi, di tanggal 30 Desember 2022 kemarin, ya, telah terbit Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker, ya. hmm. Pemerintah beralasan kalau dari banyak media itu mengungkapkan bahwa penerbitan Perpu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam Ya. mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Nah, Prof, apa yang jenengan lihat sebagai profesor hukum, ya, dari dikeluarkannya Perpu ini? Ya, Perpu ini nampaknya mengulang kembali ya apa yang dulu pernah kita saksikan di tahun 2017. Itu ada Mhm. Perpu Ormas. Nah, Ya. itu alasannya juga begitu, kemendesakan. Dan kalau membuat undang-undang yang baru itu butuh waktu yang lama. Kan selalu Lama. begitu alasannya. Tapi waktu itu kita sudah lihat sudah ada Undang-Undang Ormas, Undang-Undang nomor 13 tahun 2017. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 maksud saya. Itu tentang Ya. ormas. Nah, itu menurut saya Undang-Undang nomor 17 tahun Hmm. 2013 itu justru yang demokratis gitu ya. Jadi undang-undang yang demokratis yang itu juga dilahirkan karena aspek reformasi ya yang kita sudah jalankan beberapa tahun. Tapi itu yang tadi kita katakan karena maunya serba cepat gitu lalu membuat Perpu itu jalan yang paling mudah ya saya katakan itu mentalnya itu adalah mental menerabas itu. Sementara Indonesia itu kan telah mendeklarasikan diri ya sebagai negara hukum. Berarti apa? Ya, penggunaan kekuasaan negara itu termasuk di adalah pemerintah harus berdasarkan hukum, tapi bukan sembarang hukum, hukum yang baik. Hukum yang Hmm. baik itu berarti ada dua, ada good norm and good process. Itu sudah berkali-kali saya katakan. Bukan hukum yang dibuat untuk istilahnya itu demi kekuasaan ya, yang cenderung menerapkan prinsip suka-suka kami atau saya sering sebut sebagai SSK itu. Ya itu artinya kalau begitu hukumnya hukum yang tidak baik, yaitu hukum yang dibuat tadi untuk legitimasi kekuasaan. Nah, menurut saya tidak ada kegentingan yang memaksa ya, dan juga tidak ada kekosongan hukum dalam arti sebenarnya undang-undang itu kita sudah punya. Kan ada berapa ya, ada ratusan undang-undang yang diubah di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Ya. itu. Ya sampai sekarang itu masih ada. Cuma mestinya karena perubahan-perubahan itu kan memang membutuhkan waktu membahasnya. Nah, di eh, pembahasan yang untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu dinilai oleh MK cacat formil kan begitu. Nah, cacat formil Hmm. artinya proses pembuatannya yang kurang memenuhi standar pembuatan peraturan atau pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 kan begitu. Nah, Hmm. jadi
Kalau Perpu ini menurut saya dibuat secara serampangan dan itu sebagai pertanda bahwa pemerintah itu sedang dijalankan secara otoriter dan saya katakan adanya mental menerabas dari pemerintah. Nah, itu prinsip yang saya perlu kemukakan. Jadi saya termasuk prihatin ya keluarnya Perpu ini, sementara Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah dinyatakan sebagai undang-undang yang inkonstitusional bersyarat. Nah, menyambung dari itu, Prof ya. Jadi dengan adanya Perpu ini, ya, bagaimana status Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin diputuskan inkonstitusional bersyarat itu, Prof? Iya, jadi MK itu memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya. Syaratnya selama 2 tahun itu, ya sejak diputuskan itu pemerintah harus melakukan perbaikan, ya terutama kan karena yang cacat formil, ya dari sisi formil sebenarnya yang tekanannya di situ karena MK tidak mempersoalkan masalah substansi sebenarnya di situ. Nah, sehingga kalau sekarang terbit Perpu, ya Perpu juga dikatakan dengan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 itu, lalu bagaimana dengan nasib Undang-Undang Cipta Kerja yang di judicial review oleh MK itu? Nah, ternyata kita bisa melihatnya itu di bab 15 ketentuan penutup dari Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Jadi di pasal 184 itu disebutkan pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku, ya pertama ini semua peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah diubah oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi ini kan selama beberapa bulan atau tahun ini tetap itu diproduksi peraturan pelaksanaannya itu, Mas. Lalu yang kedua, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini. Kemudian di pasal 185 ini, Mas, yang perlu diperhatikan di sini. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 245 itu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, berarti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tidak berlaku. Yang sekarang berlaku apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu nomor 2 tahun 2022. Isinya ya sama, hampir sama saya katakan itu, karena jumlah halamannya juga tadi saya lihat itu sebanyak 1.117 halaman. Kalau di PDF itu. Jadi dan pasalnya juga tidak jauh berbeda ya, terutama di ya sekitar 180 sekian lah itu. Nah, jadi kalau kita kembali pada pertanyaan tadi, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dinyatakan tidak berlaku dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini. Ya, ngenes ya, Prof ya. Soalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan banyak demonstrasi, kemudian banyak yang meninggal juga. Tiba-tiba Nah itu yang saya katakan, saya prihatinnya kan di situ. Banyak masih dikritik ya. Dulu kan terkenal dengan undang-undang TikTok itu. Banyak dikritik lalu diketok itu kan. Undang-undang Cipta Kerja itu. Tapi ya itu tadi saya katakan beberapa kali di tulisan saya waktu itu kan, ini rezim legislator kita itu stubborn. Jadi stubborn itu keras kepala ya. Sulit untuk diberikan masukan-masukan, dan bahkan dengan Perpu ini cenderung tadi melakukan atau mempunyai mental menerabas. Jadi shortcut, ingin cepatnya. Kalau membuat undang-undang itu butuh waktu lama. Nah ini nanti kalau dalam waktu 3 bulan kan ada itu, Mas. Dalam waktu 3 bulan setelah terbitnya Perpu itu nanti dimajukan kepada DPR. Dan nanti DPR apakah menyetujui Perpu ini atau tidak? Kalau tidak setuju, berarti apa? Ya kembali kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Tapi kalau setuju,
Nah, berarti ya perpunya ini menjadi undang-undang. Kan begitu. Ya, Nah, ya. tapi ini dalam waktu 3 bulan ini kita lihat. Tapi prediksi saya mesti setuju DPR itu. Karena alat legislator presiden sekarang ya. Ya iya. Orang mengatakan malah oh, DPR itu kan bawahannya presiden katanya begitu. Oke, oke, baik. Prof, ini kan tulisan-tulisan jenengan viral. Tulisan jenengan itu viral, ya, yang Ya. terkait dengan Perpu ini. Nah, di tulisan jenengan itu juga jenengan menyebut lahirnya Perpu ini sebagai pelecehan pada MK dan jenengan bahkan menyebut makar konstitusi. Maksudnya apa, Prof? Iya, kita kan tahu ya banyak pejabat kita yang berteriak salus populi suprema lex esto. Jadi kesejahteraan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi atau kepentingan kebutuhan rakyat itu sebenarnya menjadi hukum yang tertinggi. Namun teriakan itu seolah tenggelam ya, nyaris tak terdengar ketika ini pemerintah itu justru menyatakan negara tidak boleh kalah dan aparat itu harus dilindungi, misalnya begitu. Nah, Ya. jadi dalam hal ini seharusnya pemerintah itu kan berwatak benevolent. Benevolent itu pemurah kepada rakyatnya tanpa kecuali. Nah, kan kita kan tahu nih bahwa rakyat sampai sekarang itu kan masih menuntut diperbaikinya Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan banyak juga yang menuntut supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. Buruh itu sampai sekarang masih teriak-teriak terus, Mas, karena ya ini bukan memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah ada, tapi justru merugikan rakyat atau buruh. Ya, jangankan malah memperbaiki nasibnya, tapi justru cenderung untuk merugikan buruh. Nah, sementara itu terkait dengan Perpu ini kan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini sudah sesuai dengan putusan MK nomor 138, yaitu soal inilah kebutuhan mendesak ya untuk mengantisipasi kondisi global yang itu kalau nggak salah dikaitkan dengan perang Rusia Ukraina dan seterusnya itu ya, inflasi dan juga resesi dunia. Nah, ini sementara di pendapat dari Menko Perekonomian begitu, di sisi lain juga kita perhatikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Dan dengan ini, Mas, maka tadi ya, dengan Perpu ini, maka undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu sekarang menjadi konstitusional, kan? Dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini sekaligus kan menggantikan undang-undang itu. Nah, terkait dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, mestinya kan pemerintah itu memperhatikan betul suara rakyat yang menuntut perbaikan melalui MK. Ya, bukan kemudian sebaliknya malah tetap nekat ya memberlakukannya dengan alasan kemendesakan soal investasi melalui tadi saya katakan tindakan yang menerabas ya dalam pembuatan hukum, yaitu melalui penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya begini, penerbitan Perpu ini kan juga dapat dinilai sebagai tindakan yang tadi Mas sebut sebagai pelecehan ya atau contempt of constitutional court. Nah, Presiden dalam hal ini dinilai melakukan pelecehan atas putusan dan kelembagaan MK. Karena apa? Presiden terkesan mengabaikan bahkan tidak patuh pada putusan MK. MK sudah memutuskan tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat secara formal dan mestinya memang dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Bukan kemudian malah tetap memberlakukannya dengan Perpu yang tadi kita sebutkan itu. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya Presiden sudah melakukan tadi ya, jadi pengabaian bahkan tidak patuh, bahkan kita katakan melecehkan MK. Tapi Mas juga harus tahu bahwa perbuatan Presiden maupun DPR ya sebagai yang bertanggung jawab atas undang-undang ya, kalau nanti adanya putusan MK itu sudah diteliti bahwa tidak patuh terhadap
putusan MK. Itu diteliti oleh dosen Trisakti ya tahun 2019 itu ada sekitar 22,01% putusan MK itu tidak dipatuhi. Nah, coba Anda bayangkan. Nah, jadi kalau sekarang muncul semacam ini ya saya kira itu Nambah bukan lagi, sesuatu yang aneh gitu ya. Iya, iya. Nah, makanya Bukan 22 lagi, kayaknya 30-an nih. wah itu harus diteliti lagi. Tapi yang jelas itu di tahun 2029 19 itu ya. sudah terbukti ada 22,01% putusan MK tidak dipatuhi. Nah, ini apakah tidak berarti melecehkan kan itu kan? Jadi yang ini mungkin sebagai puncak ya karena Undang-Undang Cipta Kerja ini juga merupakan namanya omnibus ya. Omnibus Law itu merangkum dari sekian puluh bahkan ratusan undang-undang ya menjadi dalam satu undang-undang ini, maka ketidakpatuhan terhadap putusan MK itu juga saya kira merupakan puncak ya ketidakpatuhan presiden terutama dalam ini terhadap putusan MK. Oke. Prof, dalam pandangan jenengan seberapa bahaya sih tindakan presiden kalau terus seperti ini ya? Ya, tadi ya saya sampaikan tadi bahwa salah satu alasan dikeluarkannya Perpu itu kan alasan mendesak ya. Itu karena alasan mendesak dan tadi saya katakan sebenarnya tidak ada kekosongan hukum, tidak ada. Karena memang undang-undangnya itu masih eksis ya, masih ada semua. Nah, jadi kalau alasannya mendesak dan kalau dibuat undang-undang itu butuh waktu yang lama, saya katakan itu bukan, menurut saya ya, bukan kegentingan yang memaksa menurut saya. Jadi alasan ini menurut saya, ya itu tadi saya katakan ini menunjukkan mental menerabas pemerintah yang maunya itu serba cepat tanpa memperhatikan prinsip negara hukum yang baik tadi saya sebutkan, khususnya tentang due process of law. Karena hukum ya atau kita bernegara hukum memang identik dengan di situ ada due process of law. Kita melaksanakan mulai dari pembentukan undang-undang sampai dengan penegakannya itu mesti taat asas juga, ada step by step ya, pentahapan yang tetap harus diperhatikan oleh pembentuk maupun penegak hukum kan di situ. Jadi alasan yang menurut saya tidak genting itulah ya, atau di situ ada kegentingan yang dipaksakan orang mengatakan begitu. Jadi itu saya kira sesuatu hal yang sangat disayangkan dan tadi saya singgung ini memang persis dengan apa yang dulu terjadi ketika pemerintah itu mengeluarkan Perpu Ormas ya. Dulu ada Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 dan kemudian menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini cukup berbahaya karena pemerintah itu nanti akan saya sebut menjadi extractive institution. Jadi menjadi penilai tunggal ya, menjadi pengayak tunggal ya terhadap itu yang tadi kita sebut dengan kegentingan memaksa atau apa itu tergantung dari penafsiran dari pemerintah itu sendiri. Nah, tadi saya ditanyakan apakah tindakan presiden ini berbahaya? Menurut saya itu sangat berbahaya. Karena tindakan ini menunjukkan tadi tindakan menerabas, otoriter dan pelecehan terhadap MK itu mengancam prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan akan apa? Menjerumuskan Indonesia menjadi negara kekuasaan. Nah, itu berarti kan ada juga yang menyebut wah ini negara kita kok sudah kayak cenderung menjadi negara kerajaan itu. Wah, ini bagaimana ini? Nah, makanya tindakan semacam ini sungguh berbahaya. Nah, ini juga akan menjadikan tadi saya singgung menjadi pemerintah menjadi extractive institution. Itu sebagaimana dikatakan oleh Acemoglu dan Robinson itu dalam bukunya Why Nation Fail. Ya, juga ini akan mendorong apa? Ambruknya atau matinya demokrasi. Karena otoriternya dan juga seringnya perubahan peraturan perundang-undangan. Ini disinyalir oleh Ziblatt dan Levinsky ya dalam bukunya How Democracies Die. Itu kan sudah sangat terkenal dan sudah banyak kita bahas ini. Oleh karena itu hal ini menurut saya memang tidak boleh dibiarkan ya. Kita harus tetap menyuarakan ya melalui forum kita ini juga saya menyatakan tidak setuju ya dengan Perpu itu. Nah, nanti dinilai wah ini ASN kok tidak setuju Perpu repot lagi. Tapi ini sebagai pendapat ilmiah menurut saya. Seilmiah apapun
Ya kadang-kadang orang berpikiran lain, tapi prinsipnya saya ingin mengkritisi bahwa sebenarnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perpu ini karena memang alasan-alasan itu menurut saya bukan alasan kegentingan yang memaksa, tapi seolah terkesan di situ ada kegentingan yang dipaksakan. Dipaksakan. Oke. Luar biasa. Jadi nggak boleh diam ya, Prof ya? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih Prof Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Ya, jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.